Halo pemirsa, dari lokasi yang sangat spesial TNI AAL Surabaya, saya Philip Mantova ingin menyambut Anda dalam acara Before 30. Saya bersama dengan para perwira, prajurit, dan pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Kita harus berdoa untuk mereka, sehingga setiap mereka dilindungi Tuhan dan diberikan damai sejahtera. Kita hari ini mengangkat topik yang bernama Ada Otoritas. Otoritas di dalam nama Yesus. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk bisa mengilustrasikannya seperti tempat ini kalau bicara soal kuasa dan otoritas. Jangan kemana-mana, this will get more exciting, akan semakin luar biasa, semakin menarik. Dan sebentar lagi saya berjumpa Anda setelah yang satu ini. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Pemirsa, ada otoritas di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ada otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Kita langsung membahas sebuah cerita tentang seorang perwira yang punya iman luar biasa 2000 tahun yang lalu. Ayatnya ada di Matius pasal yang ke-8 ayat ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira militer mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Pertama-tama mari kita bahas tentang Kapernaum. Kenapa kota ini signifikan dan spesial? Karena tempat ini adalah markas besar orang-orang Romawi di zaman itu di Israel. Bukan Yerusalem seperti ibu kota Israel hari ini. Yerusalem itu ibu kota yang ada di dalam hati orang-orang Yahudi, tapi karena mereka waktu itu dijajah, mereka waktu itu berada dalam pemerintahan sebuah negara adikuasa Italia atau superpower saat itu, mereka tidak berkuasa menentukan di mana ibu kotanya. Jadi Kapernaum yang dipilih, dan di sana semua pejabat, semua perwira, militer, basisnya ada di sana. Berarti perwira ini orang yang sangat punya otoritas, sangat berkuasa. Jikalau beliau berjalan di tempat umum, semua orang pasti berdiri. Dia sangat disegani, bahkan mungkin ditakuti juga. Kita harus tahu cerita ini dimulai dengan seorang yang sangat berkuasa, seorang manusia yang punya wewenang. Tapi luar biasa waktu kita baca lebih lanjut ceritanya, Tuhan
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lihat ini, manusia itu dipercayai oleh Yang Maha Kuasa sebagian wewenang saja. Ada orang yang punya kuasa di bidang tertentu, ada yang menyandang senjata. Dokter mungkin bisa mempraktekkan obat-obatan. Saya pernah berbicara dengan banyak orang yang punya wewenang ini dan itu, atau juga ada orang yang punya uang. Tapi yang punya wewenang atas segalanya, otoritas atas seluruh kehidupan manusia dan alam semesta, hanya Tuhan Yesus. Dan perwira ini untuk dia datang sama Tuhan mohon, sedangkan dia adalah seorang atasan bagi banyak bawahannya, saya yakin tidak mudah. Dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Dibutuhkan keberanian mungkin bagi Anda sekarang untuk mengakui kebutuhan Anda. Apalagi kalau Anda merasa Anda punya pelatihan, latar belakang kebudayaan, itu tidak mengizinkan Anda untuk semudah itu minta tolong sama Tuhan Yesus. Ada orang berkata, aku bukan agama Kristen. Yang saya diberitakan sekarang lewat televisi bukan soal agama, tapi hubungan pribadi dengan Allah. Dan saya yakin jalan itu dibuka lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di ayat berikutnya mencengangkan sekali apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada perwira, orang yang ditakuti banyak orang. Apalagi jangan lupa, Tuhan Yesus itu pada saat itu sebagai orang Yahudi. Ia lahir di Israel. Dan yang di hadapannya minta tolong adalah penjajahnya atau orang yang lebih berkuasa. Bangsa Yahudi aja nggak berani. Nasib mereka, masa depannya secara nasional ditentukan oleh orang Romawi. Tapi kenapa kok terbalik? Orang Romawi ini, perwira ini bisa melihat ada sesuatu pada Yesus yang bisa menolong dia. Ada sesuatu pada Tuhan Yesus yang menjadi jawabannya. Dia nggak melihat Tuhan Yesus secara fisik orang Yahudi. Berarti ini adalah jajahanku. Mereka harus nurut sama aku. Tapi dia bisa melihat identitas Tuhan Yesus sebenarnya. Mungkin Anda berkata, untuk aku minta tolong sama Tuhan sekarang susah sekali. Aku tidak mudah minta tolong sama orang, aku berkuasa. Siapapun bisa dijamah dan dijangkau oleh kasih Allah dan juga kuasanya. Lihat kata Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada perwira ini, aku akan datang menyembuhkannya. Setahu saya cuma ada satu pribadi yang bisa berkata seperti ini. Aku akan datang menyembuhkannya. Sebab hanya Tuhan yang punya otoritas atas segala-galanya. Hanya Yesus. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, dia adalah pencipta, penebus manusia, dia pencipta, dia punya kuasa atas segalanya, raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Kenapa dia mati di kayu salib memalukan? Kenapa dia mati di tangan orang? Apalagi di tangan orang Romawi saat itu. Why? Mengapa? Justru karena kelemahan kita. Coba bayangkan begini. Kita ini minta tolong. Kita ini dalam keadaan yang sangat putus asa. Anda kalau dalam keadaan seperti itu, minta tolong dengan orang yang bernasib sama atau orang yang berkuasa. Kalau orang yang tidak punya makan, masa minta sama sesama pengemis, sama-sama nggak punya? Kalau orang buta, masa minta dituntun sama orang buta, bukannya dua-duanya jatuh ke selokan? Kalau saya punya masalah, saya akan cari orang yang bisa menolong saya, yang punya kuasa untuk membebaskan saya. Tetapi biasanya orang yang punya kuasa dan wewenang kadang-kadang dalam pikiran kita image-nya sombong. Tidak mudah dihampiri, didekati. Tidak mudah sekali untuk mengabulkan permintaan kita. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli. Dia turun ke level kita. Mati ganti kita. Ambil sakit penyakit kita. Dipermalukan, ditelanjangi supaya kita jangan mengalami itu. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasa. Dia meninggalkan kuasanya untuk menunjukkan pedulinya sama kita dulu. Kalau bukan dia mati di kayu salib, kita yang harus digantung di sana. Kalau bukan dia yang angkat sakit penyakit kita, kita yang sakit tidak punya harapan untuk sembuh. Kita yang berdosa tidak punya harapan untuk diampuni. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan satu-satunya yang punya otoritas atas segala sesuatu. Namanya membuat gentar setiap musuh di dalam kehidupan kita. Maukah Anda percaya? Dan kita baca satu ayat lagi sebelum kita saksikan yang satu ini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tidak bisa ditolong Tuhan kalau kita tidak mau rendah hati.
Perwira ini berkata, Tuhan aku tidak layak. Jangan lupa bintang di pundaknya. Berapa bintang? Saya tidak tahu. Yang pasti dalam ayat berikutnya kita akan baca dia punya banyak bawahan. Meskipun dia punya atasan, minimal dia punya beberapa bintang di pundaknya. Untuk dia berkata, aku tidak layak. Sama sekali tidak sama dengan sifat pejabat yang selama ini kita mengerti. Dia berkata, aku tidak layak. Dia merendahkan hatinya serendah-rendah itu di hadapan Tuhan Yesus. Orang Romawi itu orang ateis zaman itu. Kalau ada satu orang yang disembah mereka, ya atasan mereka yang disembah. Yaitu tentunya kita tahu Caesar atau Kaisar zaman itu. Mereka tidak takut sama siapapun, mereka ada di atas angin. Tapi dia bisa merendahkan diri, mengaku Yesus adalah Tuhan di atas segalanya. Dan bahwa otoritas hanya di dalam nama Yesus. Dia pegang senjata, tapi cuma Tuhan yang pegang nyawa. Maukah Anda buka hatimu sekarang? Siapapun Anda, punya segalanya, punya apapun atau tidak punya apa-apa. Maukah Anda buka hatimu? Dan Tuhan Yesus akan segera menjamah. Pak Philip, anak ini dibawa oleh majikannya ke FKA ini dan selama 12 tahun mengalami pendengaran yang sangat rusak sehingga begitu sangat minim pendengarannya berfungsi kedua-duanya. Sehingga berbicara dalam jarak 1 meter pun sulit untuk mendengar anak ini dan sama sekali tidak mengerti apa yang diucapkan oleh majikannya. Tetapi majikannya beriman dan kemarin di hari pertama membawa anak ini ke FKA didoakan dan telinga yang satu mengalami kesembuhan normal 100% dan di hari kedua ini mengalami kesembuhan dan mujizat dua-duanya normal dapat mendengar bahkan dari lantai 1 ke lantai 2. Dan yang lebih luar biasa Pak Philip, anak ini hari ini pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Suruh pegawai Anda melakukan sesuatu yang dulu dari jarak ini tidak bisa. Pilih jaraknya sendiri. Suruh dia lakukan sesuatu. Yang dulu jarak tertentu nggak bisa. Jangan takut, katanya majikannya takut. Kamu dengar barusan majikan ngomong apa? Apa? Ambil Alkitab. Betul. Jangan takut, ambilkan Alkitabnya. Anak ini polos sekali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mau taat. Mari kemari. Makasih sudah mau taat. Anda membawa pegawai Anda dan memberi kesempatan dia mendengarkan kabar baik karena semua orang harus mendapat kesempatan yang sama mengenal Yesus Kristus. Thank you Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Otoritas di dalam nama Yesus itu yang kita bicarakan dalam episode kali ini. Bagi Anda yang baru join episode dan acara kami saat ini juga, welcome. Dan kita lanjutkan cerita ini. Dan ternyata otoritas sorgawi mirip dengan otoritas yang ada di dunia ini. Hanya otoritas Tuhan mengatasi segalanya. Kita baca lebih lanjut di ayat berikutnya. Perwira itu berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bagaimana otoritas Tuhan itu bekerja di dalam hidup ini? Tuhan kita tidak pernah memaksa. Dia tidak militerisme. Tuhan kita adalah Bapa. Namun kita harus mengerti bahwa di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat ada otoritas dalam segala hal. Kesembuhan, mujizat, apapun juga. Untuk menolong kita, untuk bisa menyembah Dia dengan benar. Sama dengan apabila kita masuk ke sebuah compound, sebuah tempat seperti ini. Kita perlu izin bukan? Siapa yang mengizinkannya kalau bukan atasannya yang paling atas? Sehingga mendengar nama seseorang, semua orang akan melakukan di sini sudah biasa memberikan hormat kepada nama komandannya. Karena mereka tahu dan mengenal bahwa di balik nama itu ada otoritas untuk mengizinkan atau untuk melarang, untuk melepaskan atau untuk mengikat. Demikian juga dengan nama Yesus di dalam kehidupan manusia.
Apalagi kalau sudah ada surat perintah secara sah, ditunjukkan. Jadi bukan cuma asal koneksi, tetapi legal. Kalau ditunjukkan seperti itu, siapa yang berani menolaknya? Kalau itu semuanya resmi adanya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Semua adalah surat perintah yang resmi. Kalau kita menunjukkannya dengan identitas kita di dalam nama Yesus, maka surga, bumi, langit, dan bahkan neraka pun harus tunduk di bawah kakinya. Apa yang menjadi kendala Anda? Saya percaya nama Yesus berkuasa. Apa yang menjadi problema Anda? Adakah janji Tuhan di dalam firman-Nya? Kalau ada, carilah. Dan sebagian janji itu sekarang saya proklamasikan kepada Anda lewat layar televisi. Dan sebentar lagi, nama itu akan mengerjakan di dalam diri kita apa yang telah kita doakan kepada Allah Bapa. Dan sebentar lagi, banyak orang akan mengalami mujizat. Bukan karena kami, bukan pula karena saya, bukan karena acara ini, tetapi karena ada otoritas di dalam nama Yesus. Ingat dulu, waktu itu Pak Philip mendoakan Bapak ini oleh karena anak ini dibawa dan divonis leukemia. Dan pada saat itu Pak Philip mendoakan Bapak ini dan berkata, Bapak, doamu telah dijawab oleh Tuhan. Kapan? Dan harus bersaksi, FKA 3. Oh, FKA 3, benar. Dan pada malam hari ini, anak ini mengalami kesembuhan dari leukemia. Sudah dites bebas leukemia sama sekali. FKA 3, Pak. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Dan kata Pak Philip, Bapak ini harus bersaksi malam hari ini oleh karena kesembuhan Tuhan. Angkat tanganmu. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nyanyikan ajaiblah Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Ajaiblah Tuhan, Kau touch them in Jesus' name. Semua yang di sini memuja Tuhan, Engkaulah. Thank you, Jesus. Bless them. Bless them. In Jesus' name. Otoritas di dalam nama Yesus. Pemirsa, katakan amin. Katakan lebih keras lagi, saya menerima otoritas itu di dalam nama Yesus. Setiap kali nama Yesus dikumandangkan, diproklamasikan, dan diucapkan di mulut seseorang, apalagi kalau dengan iman, sebab Tuhan kita tidak suka memaksa orang. Meskipun ada ayatnya yang berkata, setiap lutut suatu hari akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau kita beriman dengan sukarela dan dengan rendah hati, sesuatu pasti akan terjadi. Setan pun bergetar. Setiap kali penyakit mendengar nama itu, Yesus, mereka tahu bahwa itu adalah komandan panglima bala tentara Allah. Dia adalah jenderal di atas segala jenderal, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang potensi menghancurkan dan meremukkan gigi setiap penyakit, setiap dosa, setiap kutuk yang membelenggu kita semuanya. Setan semua tahu, dan bahkan bumi ciptaannya pun bergetar mendengarkan namanya. Apalagi kalau ada surat perintahnya, sekali lagi surat perintahnya yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Kita buka langsung di ayat yang terakhir, dan kita akan merasakan langsung bahkan secara fisik otoritas dari nama Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perwira yang satu itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saya ulang lagi, jadilah kepadamu pemirsa dan kepadaku seperti yang kita percaya. Maka pada saat itu juga, detik itu juga, instan sembuhlah hambanya. Di sini kita menerima sebuah mujizat yang dari Tuhan. Dan perwira tersebut mendapat sebuah surat perintah untuk dia bawa pulang. Karena yang sakit hambanya ada di rumah. Jadi Tuhan Yesus bahkan tidak perlu datang bersinggah, apalagi menumpangkan tangannya. Karena dia adalah seorang komandan dan seorang bawahan, dia tahu bagaimana otoritas bekerja. Asal ada surat perintah, sama dengan kalau komandannya hadir secara pribadi. Dan kalau surat perintah itu ditolak, apalagi yang sudah menyandang namanya, dihina, tidak dianggap, itu berarti perang. Karena di dalam sebuah nama terkandung pribadi seseorang dan wewenangnya. Karena itu Yesus memberikan kepadamu namanya saat ini. Kalau engkau percaya, di mulut
di mulut Anda sekalian bisa ucapkan di hati Anda percaya, saya yakin besar kuasanya. Dan juga terimalah surat perintah ini. Terjadilah kepadamu pemirsa. Ya, sekali lagi. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Sepanjang episode hari ini yang tidak terasa sebentar lagi selesai, Anda juga menerima perintah yang sama. Saya berdoa, saya berharap Anda sudah percaya kepada janjinya. Meskipun Anda mungkin tidak terbiasa dengan yang seperti ini. Tapi ketika Anda mendengarkannya, Anda beriman, maka surat perintah itu terlaksana. Surat perintah itu berlaku atas Anda. Terjadilah kepadamu seperti yang engkau percayai di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita rasakan otoritas Tuhan sekarang. Saya minta Anda kerjasama dengan sederhana. Ulurkan tangan Anda ke depan. Dan bagi Anda yang punya sakit penyakit, keluhan di badan Anda, kalau itu memungkinkan, letakkan di mana Anda sakit. Contohnya di kepala Anda, di leher Anda, mungkin begini. Atau mungkin telinga seseorang, atau kakinya, atau jantungnya. Apapun juga, kalau memungkinkan letakkan. Kalau tidak, cukup ulurkan tangan Anda ke depan. Mari kita berdoa sekarang. Saya usir setiap roh sakit penyakit. Ya, penyakit kau dengar suaraku. No, engkau dengar suara Yesus sebab aku membawa surat perintahnya. Membawa nama Yesus, ku serahkan kepada setiap pemirsa. Baik mereka yang Kristen atau yang tidak Kristen, tidak masalah. Perwira ini bukan orang Yahudi. Dia orang ateis. Bukan orang yang berkuasa atau orang tidak punya apa-apa. Nama Yesus berlaku untuk semua. Sekarang juga hai penyakit kau dengar. Setiap kecanduan, setiap depresi, setiap kuasa kegelapan, setiap segala sesuatu yang menghalangi kita percaya dan menyembah Tuhan dengan benar sekarang juga. Rasakan otoritas dari Yesus. Sementara itu pemirsa, Anda rasakan kasih-Nya. Terimalah aliran Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Dan di dalam satu nama yang memegang seluruh dunia, otoritas itu menjadi milik Anda sekarang. Haleluya. Amin. Saya yakin Anda sudah menerima mujizat dari Tuhan. Tidak mungkin orang memegang sebuah listrik yang terbuka atau sebuah arus listrik yang ribuan voltase tidak terjadi apa-apa. Pasti ada dampaknya. Dan saya tahu bahwa Anda sudah menerima otoritasnya. Hidup Anda gak akan pernah sama lagi. Cepat kontak kami. Saya tunggu kesaksian Anda. Sebab saya tahu, dengan jelas saya tahu sekalipun saya tidak melihat Anda, saya punya iman adalah kepada nama Yesus yang berotoritas itu. Dan orang-orang sedang disembuhkan dan diselamatkan. Dan segala dosa sedang diampuni. Saya tunggu Anda, setiap kesaksian Anda. Dan sampai episode berikutnya, ingat otoritas itu sekarang sudah diberikan kepadamu. Mulai hari ini, jangan takut, engkau tidak pernah hidup sendirian lagi. Terimalah mujizatmu. Haleluya. Percaya Tuhanku ajar.